Kalau kamu tiba-tiba jatuh miskin, apa yang pertama kali bakal kamu lakukan? Cari kerja serabutan? Pinjam uang ke temen? Atau malah bingung nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, ada seorang tokoh terkenal dunia yang pernah ditanya hal yang sama. Jawabannya sederhana banget. Kalau saya bangkrut, saya akan beternak ayam. Kedengarannya sepele, tapi justru di balik kalimat itu ada logika yang tajam dan mungkin bisa jadi pelajaran penting buat kita semua. Selamat datang di Manti Talk. Di sini kita bahas keuangan, fenomena sosial, ekonomi, sampai gaya hidup dengan cara yang sederhana tapi kritis. Jadi kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Lalu kenapa ayam? Tahun 2016, tokoh ini menulis di blog pribadinya. Di situ dia bilang, kalau hidupnya tiba-tiba jatuh miskin, dia akan memelihara ayam. Alasannya bukan karena ayam lucu atau sekedar gampang dirawat, tapi karena ayam punya potensi ekonomi yang luar biasa. Pertama, ayam mudah dipelihara, nggak perlu lahan luas, nggak perlu teknologi canggih. Yang kedua, ayam cepat berkembang biak. Dari beberapa ekor saja, dalam beberapa bulan bisa jadi puluhan. Dan yang ketiga, ayam punya dua fungsi. Telurnya bisa dimakan untuk kebutuhan gizi keluarga dan dijual buat tambahan penghasilan. Dan yang paling penting, ayam selalu punya pasar. Dari desa sampai kota, dari negara miskin sampai negara maju, ayam dan telur tetap laku. Hitungan sederhananya begini, kalau sebuah keluarga miskin punya 5 ekor ayam dalam 3 bulan, jumlahnya bisa jadi 40 ekor. Kalau dijual, bisa menghasilkan sekitar $1.000 setahun. Buat kita mungkin nominal itu terlihat kecil, tapi untuk banyak keluarga di pedesaan Afrika, angka itu bisa jadi penyelamat. Dan benar saja, lewat yayasan yang ia dirikan, ia ikut mendukung program distribusi ayam untuk keluarga miskin. Contohnya di negara-negara sub-Sahara. Ada program yang dibantu oleh Gates Foundation, di mana keluarga miskin diberikan beberapa ekor ayam sebagai modal awal. Di Senegal misalnya, seorang ibu bernama Mariama awalnya hanya punya 4 ekor ayam. Dalam setahun, jumlahnya berkembang jadi lebih dari 30 ekor. Dari situlah ia bisa menjual sebagian, lalu uangnya dipakai untuk menyekolahkan anak-anaknya dan membeli kebutuhan rumah tangga. Bagi Mariama, ayam bukan cuma sekedar ternak. Ayam adalah tiket keluar dari lingkaran kemiskinan. Bukan cuma di Afrika, di Asia juga ada kisah serupa. Di India, sebuah program microfinance membantu perempuan di desa mendapatkan beberapa ekor ayam. Hasilnya, banyak ibu rumah tangga yang tadinya hanya bergantung pada suami, kini bisa mandiri secara ekonomi. Mereka menjual telur ke pasar, lalu perlahan menabung dan bahkan membeli lebih banyak ayam. Sementara di Bangladesh, ayam jadi bagian penting dari strategi pemberdayaan keluarga miskin. Menurut data BRRC, salah satu lembaga sosial terbesar di sana, peternakan ayam skala kecil terbukti meningkatkan gizi anak-anak dan menurunkan angka putus sekolah. Jadi, bisa dibilang ayam bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal generasi berikutnya. Waktu Bill Gates bilang bahwa ia akan beternak ayam jika ia jatuh miskin, banyak orang langsung menertawakannya. Masa sih dari komputer ke ayam? Dari teknologi canggih ke kandang sederhana. Tapi disitulah justru letak pemikirannya. Kadang orang terlalu sibuk berpikir besar, padahal solusi nyata untuk masalah sehari-hari justru datang dari hal kecil yang sering kita remehkan. Lihat saja, banyak orang yang kalau ditanya cara melawan kemiskinan, jawabannya muluk-muluk. Bikin startup, investor, atau kerja di perusahaan besar. Tapi faktanya, mayoritas orang miskin di dunia nggak punya akses ke itu semua. Mereka nggak mungkin tiba-tiba bikin aplikasi canggih kayak Facebook atau Gojek.
Yang mereka punya, ya cuma lahan kecil, waktu, dan tenaga. Dan ayam adalah jawaban realistis yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini filosofi penting. Kalau mau merubah hidup, jangan selalu lihat ke atas. Lihat dulu apa yang ada di tangan. Bill Gates tahu, membicarakan saham atau cryptocurrency gak akan nyambung untuk orang yang hidup di desa tanpa listrik. Tapi kalau bicara ayam, semua orang bisa mengerti. Semua orang bisa mulai. Dan ada hal menarik lainnya. Ayam itu simbol kemandirian. Bayangkan, 1 ekor ayam bisa bertelur dalam satu periode hampir setiap hari. Itu berarti setiap hari ada sumber protein, ada makanan, ada peluang untuk dijual. Dan dunia di mana banyak orang gak tahu besok makan apa, seekor ayam bisa jadi perbedaan antara kelaparan dan bertahan hidup. Lucunya, ayam juga menghubungkan kelas sosial. Orang kaya di kota makan ayam di restoran, orang miskin di desa jual ayam di pasar. Rantai ini bikin ayam jadi salah satu komoditas paling merakyat. Dan Gates melihat ini sebagai kekuatan. Karena bisnis terbaik itu bukan yang rumit, tapi yang selalu dibutuhkan oleh orang banyak. Kalau dipikir-pikir, mungkin kita yang hidup di kota terlalu ribet. Kita sibuk mengejar kerjaan yang bikin stres. Padahal, ada orang di desa yang dengan tenang beternak ayam. Hidupnya cukup, bahkan bisa untuk sekolah anak-anaknya dari hasil jualan telur. Filosofinya jelas, jangan meremehkan hal sederhana. Justru yang sederhana sering lebih tahan lama. Startup bisa bangkrut, saham bisa jatuh, teknologi bisa ketinggalan zaman. Tapi ayam, dari zaman nenek buyut kita sampai sekarang, ayam tetap ada, tetap laku, dan tetap dibutuhkan. Pelajaran buat kita, jangan pernah meremehkan hal kecil. Kalau ayam bisa menyelamatkan keluarga dari kemiskinan, artinya hal-hal sederhana di sekitar kita juga bisa jadi peluang. Masalahnya banyak dari kita terlalu sibuk mengejar hal yang jauh, padahal peluang besar seringkali bersembunyi di depan mata. Kalau orang sekaya Bill Gates aja bisa menganggap ayam sebagai solusi, kenapa kita masih suka meremehkan hal-hal kecil di sekitar kita? Jadi, ketika ditanya apa yang akan Bill Gates lakukan kalau bangkrut, jawabannya beliau, ternak ayam. Karena buat dia, ayam bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol harapan, simbol peluang, dan simbol ekonomi kecil yang bisa mengubah hidup. Terima kasih sudah mendengarkan Mantik Talk. Kita akan terus bahas hal-hal menarik seputar keuangan, fenomena sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya.